Oke. Hai, balik lagi sama gua Jose dan kali ini gua kedatangan teman baru. Perkenalan dulu, Bin. Perkenalan dulu. Oke, gua Arifin, asal gua dari daerah Hulu. Daerah Hulu. Dari daerah Hulu, ya di sana cuma numpang lahir. Besarnya di kota Pontianak. Di sini tempat gua sekarang lagi berdiri. Cakep. Oke, itu aja sih. Itu aja. Oke, buat yang nanya kemana si Rio? Rio from Bandung itu lagi fokus kuliah. Jadi berhubung Rio lagi kuliah dan lagi mungkin nggak bisa buat video lagi, jadi gua dapet teman baru yang semoga bisa menemani kita sepanjang karir. Tapi by the way ini udah ada kemajuan lumayan lah ya. Dan ini juga bukan sponsor, bukan dari endorse Lexus, bukan juga endorse dari Gamen, bukan. Tapi kalau ada Boleh lah. sponsor ya inilah Boleh lah ya. placementnya. Boleh disimpan di tengah-tengah center cuy. Oke, jadi hari ini kita akan bahas apa nih? Tadi sih katanya kita mau bahas yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis. Sebenarnya ini topik yang sangat berat, tapi gue rasa ini lumayan penting sih buat dibahas. Dan kalau gua karena baru dengar yang namanya quarter life crisis karena gua nggak terlalu update tentang ya bahasa sekarang, gua nggak terlalu update. Sempat gua searching di Google itu kayak cenderungan orang-orang tentang kayak dia di masa depan itu bakal mau jadi apa. Yang gua baca kayak gitu sih. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih quarter life crisis menurut lu sendiri? Kalau dari pengertian yang gua baca di Google, ya itu kayak kecenderungan orang yang irisan terhadap sesuatu lah, yang kayak misalnya nih, lu punya teman yang udah sekarang gitu kan, yang dulunya sama-sama bareng gitu kan, sekarang dia udah sukses, dia udah punya jalan sendiri lah ya, ibaratnya gitu. Lu iri dia, kapan sih gua bisa, ya misalnya teman lu punya mobil nih, mobil apa yang bagus gitu kan, kapan sih gua punya mobil kayak gitu. Kapan sih gua bisa ikut jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, yang kalau kata bahasa anak sekarang ya healing lah ibaratnya ya. Healing tai kucing cuy. Ngabisin duit cuy. Tapi nggak salah sih. Tapi ya nggak salah, karena ya mungkin karena ada uang ya terserah sih. Oke, berarti healing menurut lu seperti yang tadi itu ya. Lebih ke apa? Banyak ya iri, ada rasa iri gitu ya. Ya iri lah ibaratnya, kayak lu terlahir di keluarga yang nggak mampu gitu kan, lu ngeliat temen lu yang notabene kayak lebih berada dalam finansial, mereka bisa jalan-jalan, lu kan yang nggak mungkin, kayak lu cuma mantau story mereka kayak, kapan sih gua bisa kayak gini, kapan coba gitu kan. Terus ya kalau gua minta uang ke orang tua gua buat kayak gini kayak, itu cuma nanti ngabisin duit aja begini kan. Iya. Tapi by the way, quarter life crisis ini bisa datang ke semua orang sih. Bisa datang ke semua orang. Karena kan kayak masa itu kan dari pandangan orang berbeda. Ya, itu berbeda. Dari perspektif misalnya kita ekonominya di bawah. Yang mungkin di atas beda lagi. Di atas ya beda lagi lah. Kalau di atas gue mungkin kurang tahu karena gue di bawah. Jadi gue kurang tahu. Iya, kita itu kurang tahu gue gimana. Tapi gue yakin pasti ada, masih ada sih. Mungkin kalau orang yang baratnya kayak menurut kita itu sempurna gitu kan, yang dia udah punya segalanya, mungkin cara mereka iri itu beda. Mungkin bapaknya seorang pengusaha, bapaknya pengen anaknya untuk nerusin usaha si bapak gitu ya kan. Nah, tapi anaknya itu lihat teman-temannya yang dimana dia bangun usaha sendiri, terus kayak sukses. Jadi kayak ada pride tersendiri yang bisa dibanggain gitu kan, dia bangun usaha dari nol terus sukses. Nah, si anak itu kan kayak iri, kok gua cuman gini-gini aja gitu kan, udah punya semua tapi kayak ada yang kurang, masih ada yang kurang gitu dalam diri gua. Gitu. Cuman ya gua nggak tahu juga sih. Ya, begitulah kira-kira pandangan quarter life crisis dari Arifin. Jadi menurut gua sendiri, quarter life crisis ini luas banget ya cuy, luas banget. Gua pribadi sih baru nggak baru amat, tapi gua adalah gua tahu tentang dikit banyak tentang quarter life crisis dan ada beberapa yang relate. Tapi kalau gua jelasin tuh, kalau versi gua yang gua rasain mungkin, dan kebetulan gua sekarang lagi 22 jalan 23, jadi itu udah kayak gua dengan quarter life crisis itu banyak banget yang lumayan relate gitu. Kalau dari gua tuh
itu cicak sih. Biasa. Biasa Sudah podcast. biasa. Jadi sound tuh Jadi pasti ya. masuk lah noise, nggak ada peredam di sini cuma. Jadi kalau menurut balik lagi kalau menurut gua tuh kalau dari yang gua alamin yang udah pasti benar kata Arifin tadi, gua mulai ada di fase mulai khawatir sama masa depan gua, dan terutama iri itu udah mulai kelihatan ya, udah mulai gua rasain. Yang dulunya gua bodoh amat kan, sekarang gua udah mulai ngerasa kok gua gini cuy, kok dia apalagi teman-teman gue yang udah nikah itu gila tuh, keren sih, keren. Dan gue tuh mulai ada rasa kekhawatiran terhadap masa depan gue itu gimana. Dan kalau jujur sih sekarang gue masih ngerasa sih, karena gue belum keluar dari fase ini. Jadi ya seperti itu sama. Tapi gini men, kalau menurut gua kayak yang orang nikah, kadang gua juga mikir gitu kan, yang nikah muda gitu kan, dia nikah misalnya baru tamat sekolah terus nikah. Yang kadang gue pikirin itu bukan gue iri sama dia yang udah punya pasangan, tapi kadang gue juga mikir dia nafkahin istrinya atau cara mereka jalanin hidup itu nanti bakal kayak gimana, apa kayak harus kayak misalnya kalau yang orang yang kuliah kan udah pasti bakal nanti mungkin bakal dapat pekerjaan yang lebih mapan lah istilahnya kan ya, walaupun nggak semua sarjana itu bakal jadi bos ya kan, nggak semua ya, karena jalan sukses orang itu ya nggak selalu sama menurut gua. Dan yang bikin gua iri itu kayak ini, bukan ke mereka udah nikah sih sebenarnya, tapi tuh ini jadi curhat ini. Kok mereka tuh bisa anjir dapat cewek yang mau gitu, mau diajak nikah sederhana, diajak hidup sederhana. Tapi gue rasa kayak kalau lu udah punya penghasilan, kalau lu nikah ya itu is okay, karena lu udah ada penghasilan, jadi lu nggak perlu khawatir tentang financial keluarga lu nantinya. Palingnya gimana buat caranya dengan usaha yang lu sekarang lu bisa bangun, lu bisa kembangin lagi ya, lebih luas gitu. Harusnya sih seperti itu kalau yang berdua sih. Oke, sekarang BB umur lu berapa, Bin? Umur gua jalan mau ke 21 sih, sekarang 20. Mau ke 21, oke. Ini ada pertanyaan. Apakah lu pernah mengalami quarter life crisis atau malah lu sedang mengalaminya sekarang? Mungkin dulu ketika gua tamat sekolah, orang tua gua itu pengennya gua jadi seorang abdi negara. Seorang PNS lah ya, nama bahasa kasarnya kan. PNS yang udah masuk semua tuh. Nah, gua ikut tes dan ya hasilnya gagal. Terus kayak gua masih penasaran, dan sebenarnya di situ gua memang nggak ada kepengenan minat untuk kesana, karena gua rasa kalau lu mau sukses itu lu nggak harus jadi seorang PNS kan gitu menurut gua kan. Dan gua coba 2 kali kayak bener-bener pikiran gua udah muak banget anjir, kayak lu harus ini, dan memang ketika lu menjalani sesuatu dengan yang nggak lu minat itu anjing berat banget anjir, nyiksa banget sih, nyiksa diri sendiri cuy. Yang pertama gue bukan merasa capek di fisik, tapi gue lebih kayak mental gue anjir drop banget anjing, kayak gue harus ngapain ya, gue memenuhi ekspektasi orang ketika mereka nanya gini, lu masih semangat kan ya, gue mau nggak mau kayak biar orang tuh nggak kecewa gue harus pasang topeng anjir, kayak ya masih semangat om gitu kan, padahal dalam diri gue kayak anjing gue udah capek banget. Ya ini pasti gue yakin banget pasti kalian banyak yang relate sih sama ini ya. Pasti gue yakin banget, soalnya ya di zaman gue ini, di anak-anak 99 atau 90-an atau 2000-an juga masih kan, itu kan rata-rata masih dituntut untuk menjadi PNS atau gimana lah yang seamannya bagi orang tua, buat orang yang keluarga menengah ke bawah lah ya. Pasti orang tua tuh rata-rata menuntut untuk menjadi PNS atau yang aman. Lu udah ada gaji yang namanya gaji pokok tiap bulan, terus nanti pensiun udah ada tunjangannya, kayak mereka mikirnya kayak udah pensiun, udah nanti lu kayak tinggal nikmatin uang hasil pensiunan aja gitu kan. Dan ya itu terjadi di generasi kita sekarang juga sih, masih terjadi, masih terjadi. Dan menurut gua generasi kita ini yang sekarang itu, karena kita itu ada di tengah-tengah masa-masa modern, jadi tuh kita tuh ada beberapa orang tuh pasti banyak yang melihat peluang di sisi lain, seperti misalnya ada yang pengen jadi YouTuber, atau ada yang pengen jadi programmer atau pro player kan, yang sekarang yang lagi boomingnya. Tapi kan di masa orang tua kita itu kan
apaan tuh semua, itu kan nggak dilihat. Dan itu karena balik lagi orang tua kita nggak tahu di zaman itu kan nggak ada gitu ya. Jadi ketika lu senang main game nih, lu udah fokus di browsing gitu kan, terus kayak orang tua lu ngeliat apa sih anak gue cuma main game dong, padahal dia nggak tahu kita lagi ngejalanin yang namanya proses untuk jadi browsing yang benar-benar niat untuk jadi seorang pro player. Ya gitulah. ya, jadi menurut lu gimana cuy cara buat mereka semua ini yang mencoba menjadi seseorang di luar circle ya orang tua itu, PNS dan lain-lain itu, gimana cara mereka ngobrol ke orang tua kalau dia tuh nggak mau jadi A tapi pengen jadi B gitu. Itu gimana? Ya menurut gua lu harus kenali diri lu sendiri, dan apa yang lu mau itu memang benar sesuai dengan keinginan lu jalanin, dan lu jangan jalanin setengah-setengah ketika lu kayak gagal pertama. Kalau memang itu niat lu ke situ, ketika lu gagal ya udah, mungkin bukan berarti lu nanti nggak bakal bisa lagi, coba lagi, tetap masih bisa nyoba lagi sampai yang kayak benar-benar lu udah sampai putus asa banget, ya udah berarti mungkin lu bisa coba minat lu yang lu suka ke bidang yang lain gitu kan. Berarti itu balik lagi ke lu niatin cuy, lu niatin apa yang lu inginkan. Ya balik lagi ke kalau yang kayak tadi Arifin kan dia bilang dia udah nyoba tapi itu memang nggak niat, jadi ya nggak bisa, mau dipaksa kayak gimana juga lu ya, makanya lu nggak niat ya gitu hasilnya, nyiksa diri sendiri juga ya, dan nyiksa mental gitu kan. Ya, jadi balik lagi itu semua harus ke niat ya berarti. Ya. Niat kita jalani fokus. Misalnya lu hobi musik lu tinggal lu filter lagi, lu musik pengen di mana, pengen di kompetitif atau pengen cuma hiburan atau pengen di mana gitu. Atau ada juga yang suka musik tapi lebih ke alat-alatnya gitu. Jadi lu dalamin itu, lu cari peluang lu bisa sukses lewat musik itu dari mana. Misalnya lu di kompetitif gagal, lu coba di yang hiburan kayak lu buat YouTube atau buat Instagram cover lagu, atau kalau lu gagal di situ juga lu coba properti yang mana lu enak, lu niatin, karena pasti gue yakin banget pasti akan ada titik lu nemu kesuksesan lu dari yang lu suka itu kalau lu benar-benar niat gitu. Ya karena kalau ketika lu yakin dan lu percaya ya Tuhan pasti dengar doa-doa lu setiap lu beribadah gitu kan. Ketika lu minta sukses ini ya nggak mungkin langsung bakal gua doa sekarang nih gua pengen jadi miliarder, kan nggak mungkin besoknya lu langsung dapat duit 1 M dari langit anjir. Nggak relate banget. Nah, itu kocak banget sih. Gue juga ada ngeliat di Instagram itu, anjir, di meme Instagram itu ada orang screenshot orang punya channel YouTube isinya 9 jam atau 9 jam atau 1 jam itu isinya doa, dan dia bilang tuh saldo ATM lu bakal isi sendiri, dengerin doa ini sendiri. Juga ada kayak itu kocak banget. Yang biasa di Facebook gitu kayak ketika mereka posting balas komen ini dengan ketik angka 1 gitu, banyak orang yang nge-spam, nanti lu bakal jadi orang kaya deh anjing. Gue juga sempat pernah anjing coba gila itu pembodohan aja, itu kayak lu merasa dibodohin anjing sebenarnya kayak, tapi lu kalau mau di skip kan itu biasa dia ngancem ya. Kalau pengen sukses ketik 1, kalau dilewatin nggak sukses. Biasanya dia harus pakai kata-kata mengancam. Ya udah mau nggak mau lah gua. Daripada gua nanti udah ekonomi kurang, malah nanti dikatain orang malah makin kurang. Ya ini bodo amat. Itu sama kayak ini Facebook, tapi Facebook tuh random banget coba. Ada ketik 1 sama dengan masuk surga, abaikan masuk neraka. Jadi kita tuh amal ibadah lu cuma ditentuin lewat komen anjing. Lu udah tahu itu palsu, itu hoax, tapi lu ragu itu. Ini dilewatin ntar benar-benar masuk neraka anjir. Tapi kayak anjing, kalau lu pikir secara logika ya kayak kok cuma gara-gara komen gua bisa masuk surga, itu gampang banget anjing. Lu ajaran dari mana anjing? Gila. Tapi itu lucu Facebook lucu sih, kayak kadang gua juga suka kayak liatin komen itu, kadang orang-orang anak tuh pada suka tolong anjing. Random banget Facebook sumpah. Terus kita lanjut ke pertanyaan ketiga sih. Pertanyaan ketiga itu, kalau lu sendiri gimana? Ada tips nggak buat hadapin quarter life crisis? Yang jelas kalau lu lagi merasa yang dimana mental lu break, dimana lu mental lu jatuh banget gitu kan, lu cari waktu yang dimana lu bisa nikmati waktu lu sendiri tanpa ada orang yang ganggu gitu. Kayak
nikmati me time lu sendiri lah ibaratnya gitu ya kan. Rehat lah. Rehat lah kayak lu nggak ngikutin urusan dunia luar, kayak lu punya dunia lu sendiri ya udah. Berapa lamanya kan itu sampai kayak benar-benar mood lu udah balik lagi ya, oke, balik masuk lagi kayak pasti lu bakal udah dapat ibaratnya pencerahan lah ibaratnya gitu kan. Ya sih, tapi memang rehat itu penting sih. Rehat itu kadang kita pasti ada masa kita, apalagi tuh kita udah jadi karyawan ya, udah pasti banget akan ada masa-masa kita tuh stres banget sama kerjaan, capek secapek-capeknya sama kerjaan, tapi memang rehat itu penting banget sih. Ya. Dan ini pertanyaan keempat nih nyambung banget nih. Kapan waktu yang tepat buat rehat menurut lu? Kalau menurut gua kapan waktunya itu ketika lu dimana yang memang bener mental lu udah sehancur-hancurnya, dan daripada lu kayak mental lu udah hancur kan, terus lu diresein sama atasan lu yang udah rese, terus di situ nanti bakal emosi lu bakal meledak yang sampai lu entah bertengkar atau apa. Daripada kejadian seperti itu, mending lu minta liburan, minta izin lah ibaratnya entah 3 hari atau berapa lama sih yang selama lu butuhin untuk bisa balikin mood lu biar supaya kinerja lu balik lagi gitu ya kan. Antisipasi dulu lah ya, antisipasi sebelum meledak. Kalau buat ini gue juga sempat ngalamin ya sih. Gue kan by the way gue kerja itu udah dari SMP kelas 3. Sampai kelas 3 gue kerja, gue ngebar itu udah hampir 4 tahun 5 tahun. Ada masa gue tuh dulu pernah rasanya tuh capek banget kerja, capek banget menjalani sehari-hari gue yang seperti biasa itu. Gue capek banget sampai gue tuh, dengan gue yang waktu itu sibuk kerja, nggak ada waktu, hitungannya nggak ada waktu itu karena kafe yang tempat gue kerja itu juga nggak ada hari off, nggak ada hari liburnya tuh waktu itu nggak ada. Setahun sih ya, setahun gue kerja situ belum ada dapat off gue. Jadi dulu tuh gue sampai belet ya bahasanya itu belet kayak ya gue saking stressfulnya tuh gue belet, gue pura-pura sakit cuman buat keliling Pontianak tapi gue rasa itu udah sangat menolong dikit sih, walaupun dikit tapi itu lu butuh itu sih. Iya. Karena kayak lu kerja nih kan lu kerja. Day lu tuh cuma kayak lu bangun tidur, mandi, terus kerja, pulang rumah ya entah lu main game atau ngapain gitu kan. Terus nanti tidur, balik lagi kayak siklus lu gitu-gitu aja. Apa lu kayak pikiran lu pasti anjing gitu. Stres gitu. Memang fisik nggak kelihatan capek, tapi kan yang itu kan di sini tetap mental lu bakal capek anjir, kayak kok gini-gini aja hidup gua gitu kan, kayak nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan gitu kan. Jadi sesekali lah boleh lah lu istirahat lu kemana gitu ya, emang buat waktu buat nyenengin diri lu sendiri aja gitu kan. Iya. Dan mungkin buat orang yang nggak kerja, mungkin buat orang yang kan pasti ada juga kan quarter life crisis ini nggak memandang siapapun ya cuy, bisa kena ke siapapun, mau yang kerja atau nggak kerja. Yang menurut lu buat orang yang nggak kerja nih, dia tuh capek, nganggur, pusing cari kerja, bla 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 gitu-gitu, itu menurut lu gimana tuh cara mereka handle nya? Kalau menurut gua itu mereka sebenarnya kalau belum menerima kerja itu kadang mereka terlalu pemilih, kalau gua rasa. Kayak misalnya mereka dengar gaji temennya nih sekian juta, terus dia coba untuk masuk, kok gaji gua beda, kok gaji gua nggak sama dengan dia, jadi dia milih yaudah deh ini gua cari yang lain, mungkin ada yang lebih gede. Jadi terlalu banyak ini ya lu nggak bisa maju kalau gua rasa. Karena ya aneh ya udah, kalau memang itu kan pas, kalau menurut gua walaupun gaji lu kecil untuk saat ini, selama masih ada yang namanya jenjang karir ya lu coba aja kerja aja, yang mana tahu nanti rezeki lu naik jabatan ya syukur. Kalau enggak ya lu bisa kerja tempat lain, tapi seenggaknya lu udah ada pengalaman, jadi lu ada yang bisa lu jual ke orang. Gua punya pengalaman, misalnya lu punya pengalaman di barista kan. Nah, kalau lu udah nggak malas kerja di tempat orang ya lu bisa buka bar sendiri, jadi udah ada pengalaman gitu kan, udah banyak lah pengalaman lu daripada kayak lu kerja di tempat orang. Dan itu gua rasa kalau ketika lu udah buka usaha sendiri, lu bakal puas ketika usaha lu, walaupun awal-awal itu kayak lu harus meras darah keringat. Ketika itu udah sukses, lu bakal puas, anjir gini ternyata rasanya punya kebanggaan sendiri lah ibarat gitu ya kan. Oke, itu kan dari sisi pandang orang yang mini kerja. Andai kan memang dia tuh memang nggak ada yang terima dia kerja misalnya, jadi tuh gimana cara dia mengatasi supaya pikirannya itu tetap jernih gitu.
Setidaknya buat bertahan hidup tuh dia masih bisa mikir jernih, nggak sampai yang sampai jadi orang gila gitu maksud gua. Jadi kalau kayak gitu, lu introspeksi diri lu sendiri. Apa yang kurang dari lu? Terus kayak ketika lu coba ngelamar kerja nih, terus gagal. Menurut lu itu kurangnya di mana? Misalnya lu kurang pengalaman, atau kalau kurang pengalaman ya itu memang agak susah sih. Karena memang kalau kita kerja nih, tempat kerjanya butuh pengalaman. Sedangkan lu nggak punya pengalaman ya memang itu agak susah. Tapi ya mungkin ada poin-poin lain yang kayak misalnya sorry nih, kalau misalnya lu agak kurang tampang lu agak jelek, ya kan? Atau lu kondisi badan lu yang agak cacat, ataupun kayak untuk kerja di situ lu harus sehat, tapi lu punya riwayat penyakit, ya balik lagi lu introspeksi diri lu sendiri, apa yang kurang dari diri lu coba koreksi, lu coba benerin. Ketika lu udah bener, gua rasa kayak, dan juga yang penting itu jangan pernah putus yang namanya doa. Karena kalau ketika lu udah putus sama doa, Tuhan pun nggak bakal dengerin doa lu. Iya, oke, keren sih. Jadi kesimpulannya tuh buat yang tadi, tetap usaha introspeksi diri sendiri, dan ya balik lagi lu harus buat kepala lu tuh berpikir cara sukses tuh nggak mesti lu jadi karyawan, atau nggak mesti lu jadi ganteng, atau nggak mesti lu jadi apapun itu. Ya lu carilah apapun yang bisa lu lakuin yang bisa menghasilkan sesuatu. Gue yakin karena setiap manusia itu pasti punya sesuatu yang bisa dia buat, tapi kadang manusianya yang nggak membuat, ya kayak malas atau bla bla bla, atau karena nggak pede. Kadang nggak pede ya. Lebih penting lu menertawakan kekurangan lu sendiri daripada lu, walaupun lu nggak punya kelebihan, tapi lu terlalu insecure sama diri lu sendiri. Lu nggak mau, karena orang yang kayak, menurut gua orang yang mindset kayak gitu itu bakal susah maju. Walaupun kayak sekarang ini banyak kan yang orang yang, mohon maaf nih ya untuk orang yang kaum yang agak cacat, ya misalnya ada salah satu content creator yang tangannya buntung. Dia sering bilang makan tangan yang buntung kan tangan kanan nih, makan tuh tangan kanan bang, sampai dia kayak makan pakai tangan kanan walaupun nggak ada tangannya, kayak lanjut kayak itu kan anjir ya. Walaupun kayak kita mikirin kan itu sebenarnya nggak pantas kalau kita mikir secara manusiawi, cuman ya kayak dia nggak merasa kalau dia itu kekurangan, dia merasa kalau itu sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Cara dia untuk beranikan diri itu menurut gua, kalau lu sampai kayak lu punya kekurangan, lu coba bikin sesuatu yang beda, itu susah banget. Ini gua rasa kayak lu dapetin momennya itu pasti bakal susah banget anjir. Ya kayak yang dibilang Arifin itu salah satu orang yang berkekurangan, tapi dia tuh memanfaatkan kekurangannya cuy. Jadi tuh dia kurang di tangan, terus dibuat jadi konten, kayak konten lucuan lah. Jadi dijadiin konten gitu yang lucu-lucu gitu, dan itu sebenarnya nggak mudah sih. Lu mesti melewati fase berdamai sama diri lu sendiri gitu. Buat nertawain diri sendiri itu susah banget sama orang itu. Kayak lu kekurangan jadi sebuah poin penting, itu kayak memang susah buat diterima sama semua orang. Ya kadang percaya atau nggak percaya, kadang kekurangan lu tuh itu bisa merubah hidup lu cuy. Bisa merubah hidup lu asal lu menggunakannya dengan benar gitu. Ya kalau memang lu merasa lu kurang di penampilan, tapi lu ketika lu ngumpul lu lucu gitu kan, ketika lu ngomong semua orang tetap ya coba aja lu jadi stand up gitu. Karena gua rasa kayak beberapa stand up komedi itu yang mukanya ya bisa bilang pas-pasan, bisa juga dia sukses karena dia lucu. Kayak contohnya si Dodi itu, dia gua masih ingat ketika dia stand up itu dengan mukanya taruh itu sampai bawa biola. Terus sekarang dia udah jadi banjir, udah terkenal sampai pokok gila banget sih anjing. Walaupun mukanya nggak ganteng, nggak good looking kayak kalau lu bandingin sama Jeffrey Nicolato segala macam, dia tetap kalah yang namanya soal muka aja. Tapi kalau soal tenar dia tetap nggak kalah, mereka seimbang mungkin ya. Jauh beda. Jadi jangan insecure lah. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu banyak mikir juga. Ketika lu pengen coba sesuatu, lakukan aja. Karena kalau lu kebanyakan mikir, yang ada endingnya malah nggak lu lakuin gitu loh. Malah kayak yang ke bawah, nantilah. Jadinya lu malah malas aja kayak mau ngapain gitu. Iya. Kan by the way sekarang kan lagi ngetrennya ini nih. Lagi ngetrennya healing. Dan healing yang gue lihat ini bukan sembarang healing cuy. Healingnya tuh ada yang ke luar kota, ada yang staycation kan, ada yang
belanja, ada yang lain-lain. Wah itu kan semuanya kayaknya bau-baunya tuh wah mewah banget cuy. Mewah banget aja. Jadi next ke pertanyaan selanjutnya cuy. Misalkan buat para nih, gue manggil kalian semua yang teman-teman ya, teman-teman Purkes, teman-teman Purkes ya, ini Purkes, kita Purkes ya cuy. Jadi kita manggil teman-teman gitu itu Sokin lah ya. By the way jangan tersinggung ya cuy, gue manggil Sokin ini biar akrab aja. Buat yang kaya, yang lu orang yang kaya nonton video ini, ya udah sedikit merendah lah, sedikit membungkuk lah ya, karena kita ini orang biasa, kita cuman berusaha mencapai kesuksesan dari YouTube dengan podcast yang seadanya, dengan bahasa yang seadanya, kualitas yang seadanya, tapi kita yakin semua ini pasti akan ada jalannya. Ya, kita ya itulah seperti inilah cuy, jangan ragu untuk memulai cuy. Kalau kalian tanya, ya gua juga dapat banyak banget nih, gua dapat banyak banget orang tuh. Bentar dulu ya pertanyaan cuy, gua skip dulu. Banyak banget konten creator itu yang sebenarnya itu jago banget, kreatif banget, tapi itu mereka rata-rata insecure sama equipment gitu. Ini gue kasih tau, gue syuting ini pakai Asus Pro Max M2. Gue bukan sponsor ya, tapi kalau masuk boleh lah kalau ini masuk. Pakai tripod ini cuma berapa meter Jo, tripod untuk handphone ya. Terus lightingnya dari ring light. Terus ini ya seadanya ya, yang bisa ditempel, ini dilepas by the way dari kamar. Ya dengan sofa seadanya, cuy, dengan minuman seadanya, ya mulai aja dulu. Buat kalian jangan pernah takut memulai lah pokoknya ya. Buat konten creator dalam bentuk apapun, nyanyi atau apapun, coba aja mulai dulu karena biar ada progres gitu. Ingat katanya, just do it. Naik again, tidak sponsor, tapi ini banyak banget kita sebutin brand. Kamu masuk boleh banget lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Yang tadi itu kan sebelumnya kita bahas tentang healing. Healing itu kan baunya tuh kayaknya mewah banget. Liburan di mana-mana, ke Bali, ke mana, ke pantai, ke gunung, itu kan budgetnya lumayan cuy. Jadi pertanyaannya adalah, misalkan buat para Sokin nih, gimana cara buat mereka healing dengan budget seadanya? Menurut lu gimana Vini? Gue pernah nonton klip reels dari IG si Desta kan udah pasti tahu kan dia banyak uang gitu kan. Seorang Desta healing itu seperti apa? Dia duduk di atas di rooftopnya, duduk dengan satu slop rokok anjing. Terus dia jangan rokok. Di situ katanya disitulah momen dia healingnya. Gua rasa ya momen healing orang kan beda-beda nih. Nah, kalau menurut gua apa yang lu suka lu lakuin dengan senang hati, menurut gua itu udah healing buat gua. Healing, oke. Kayak misalnya lu suka sendirian di kamar, nggak ngelakuin apa-apa, ya udah lakuin aja hal itu. Take your time. Selama itu bisa ngebalikin mentalnya lu. Oke, berarti lakuin apa yang lu suka ya. Lakuin apa yang lu suka, nggak mesti lu ikut orang healing. Enggak, ini salahnya orang tuh banyak yang berpatokan pada itu cuy, healing zaman sekarang gitu. Jadi lu stres, lu mikir wah nggak ada jalan lagi, lu stres pergi ke harus ke gitu, pantai, kayaknya hotel, buat keluar kota itu harus banget. Enggak cuy, lu lakuin yang lu suka. Kalau nggak ada yang lu suka, udah lu tidur aja, nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja cuy. Tidur dengerin lagu, nonton hentai apapun yang lu suka, terserah lu lah, main game, nonton anime. Berarti healing tuh nggak cuma bisa buat orang yang berada lah ya. Semua orang bisa healing dengan versi masing-masing. Dengan versi masing-masing lah. Sederhana tuh lumayan enak sih, tapi kaya tuh lebih enak. Tapi sederhana tuh lumayan enak. Gua rasa sederhana tuh kayak lebih terasa aja ya. Lebih terasa aja. Kalau lu bisa lebih menghargai sesuatu itulah. Lebih bisa kalau lu punya uang lebih ya lu healing keluarga ya silakan. Gak ada yang larang. Itu lu punya healing gitu kan. Kita juga nggak bisa ngejudge anjing, ini anak orang kaya healingnya ke gunung anjing padahal dia banyak duit. Ya itu terserah dia lah. Iya. Kalau gua juga kalau boleh jujur, kalau gua sih pengennya sebenarnya kalau healing itu kayak tiap hari nonton di action di situ, nonton di situ. Gua masih nyebutin banyak banget brand yang sebutin coba. Gak ada yang masuk kali. Itulah. Ya, pokoknya gak kayak gua pengen nonton terus, nonton di bioskop, atau gua pengen keluar negeri tapi gua sadar budget gue nggak nyampe segitu ya, jadi gue cari yang lain gitu. Kayak gue hobi main gitar, jadi gue takut kotak gitar
atau istirahat aja tidur, buat video kayak gini, buat video gini gue senang banget sih sebenarnya. Buat video ini gue senang banget, apalagi kalau gue ngelihat interaksi sama kalian tuh, itu tuh memberikan gue semangat banget. Nggak mesti lu subscribe atau apapun itu, lu komentar aja itu buat kita semangat sih. Jadi kita ya ngebus. Gue nggak peduli view sih, jujur gue nggak peduli view, jujur banget gue nggak peduli view. Yang gue penting itu sebenarnya komen itu interaksi soalnya kan. Dan ketika video ini dibuat, lu bisa ngebuka pikiran lu jadi lebih terbuka dan nggak usah terpaku sama satu. Iya, gitu. jadi tuh dari komen tuh kita tahu video kita tuh sebenarnya bermanfaat atau tidak. Jika ada kekurangan kita juga tahu. Ya, ada orang yang kalau lu merasa video kami berdua masih kurang, ya lu bisa komen, ya bisa memberikan masukan. Jadi itu kita merasa ada interaksi gitu. Itu enak banget kayak gitu. Dan dibandingkan 1 juta view nih tapi komennya nggak ada gitu. Komennya nge-hate anjing. Konyol banget tuh. Ini nge-hate oke, asal itu kritikan aja. Kritikan yang membangun gitu. Bukan yang lu nge-hate nggak jelas gitu. Lu nge-hate misalnya lu nge-hate karena kita miskin, ya udah ya mau gimana? Semua orang tahu ya mau gimana nggak bisa diubah tapi ya itu proses ya. Kalau lu nginanya dalam bentuk kayak gitu kan ya lu nggak memberikan motivasi nggak memberikan ini saran buat kami gimana, cuman lu bakal jadi motivasi juga sih. Dan lu tahu healing gua paling simpel itu dulu ngapain ini? Dulu gua ke WC doang anjing gitu dah. Menurut gua itu udah paling healing. Ketika lu di WC kadang ada aja kayak pikiran lu itu lebih terbuka, lu punya ide-ide yang walaupun agak gila, tapi itu karena di WC itu menurut gua tempat yang paling tenang dan paling nyaman buat mikir. Dan kalau misal lu perokok, lu bawa rokok lu habisin 1 batang di WC, lu kayak nemuin sesuatu yang sumber inspirasi yang nggak bakal bisa lu temuin ketika lu nongkrong di tempat sama teman atau ketika di mana, itu biasanya di WC. Karena WC itu tempat yang paling konsentrasi ya. Kayak paling konsentrasi full. Di WC itu tempatnya tenang, sunyi gitu kan, asik lah kalau lu memang mau healing ya. Itu versi sederhananya gua gitu kan. Dan ya kita next pertanyaan selanjutnya, dan by the way ini pertanyaan terakhir ya, karena videonya nggak mungkin panjang. Wow, kita buat ringan-ringan aja dulu, gimana kalian ya gitu. Kalau kalian minta yang lebih panjang, lebih lengkap pembahasannya, bisa kita bahas aja. BTW gue minum dulu ya hausnya. Oke, siap sih. Pertanyaan terakhir, apakah pasangan mempengaruhi pekerjaan menurut lu? Sangat mempengaruhi kalau menurut gua. Ya walaupun notabene gua nggak punya pasangan. Tapi menurut gua udah mungkin gua rasa 5 tahun mungkin. Wah, lama banget. 5 tahun, 4 tahun atau 3 tahun lah. Lupa juga. Soalnya kenapa pasangan itu penting mempengaruhi pekerjaan? Kenapa? Karena gua rasa itu memang pengaruh. Ketika lo punya pasangan yang support sama lu bakal kayak gimana cara gua bisa ngebahagiain dia. Itu yang kayak ketika lo dapat pasangan yang acuh tak acuh, lu juga bingung. Ini gue kerja nih untuk siapa, untuk apa, dan jadi lu bingung mau ngapain. Itu kalau versinya gue, karena gue nggak punya pasangan. Ketika gue baru-baru ini kerja dan posisi juga nggak punya pasangan, jadi gue nggak tahu tentang orang yang punya pasangan terus punya pekerjaan. Tapi menurut gue peran pasangan dalam sebuah pekerjaan itu sangat mempengaruhi. Karena kalau misalnya mereka lagi bertengkar nih, itu pas kan moodnya hancur banget tuh, lagi sensi lah ya, kalau cewek itu lagi PMS lah. Lu digangguin teman kerja lu yang usil, yang biasanya ketika dia gurau, lu juga kayak bawaannya gurau. Ketika dia usil sama lu, kayak anjing apa sih lu anjing, gangguin banget kayak, lu meledak banget emosi lu di situ. Lu ngerti lah maksudnya kan? Iya, gua ngerti. Dan kalau dari gua sendiri sih ya, sangat tidak bisa dipungkiri sih, pasangan itu sangat mempengaruhi. Which is kalau nggak pasangan, orang tua lah ya. Iya. Ya pokoknya itu seseorang yang dekat sama kita, berarti itu sangat mempengaruhi. Karena kayak pasangan itu membuat, kalau gua sekarang jomblo aja. Gue baru aja jomblo dari 5 tahun pacaran gue juga.
Ya pasangan itu dulu waktu dia juga menemani gua belum melewati menjalani proses itu, dan gua itu jadi itu kerja gua itu ada tujuan. Ada tujuan ya. Dan saat gua capek kerja gua juga ada tujuan. Jadi Tahu ada gua. tujuan. Gua harus cerita ke siapa nih? Iya, cerita ke siapa. Kalau lu punya masalah gitu kan, gua harus ngomong ke siapa nih? Kalau nggak ke orang tua lu nggak bisa ya, sebenarnya lu Pasangan. pasangan lu. Ya, Kalau lu sama teman biasanya teman itu banyak yang anjing gitu. Iya. Bukannya disepakati malah dianjing malah jatuhin ya. Ya kayak dulu sesimpel gue gajian aja. Sesimpel gue gajian aja gue udah nyisihin, gue tahu gue harus kemana, gue tahu harus bawa siapa gitu. Dan sekarang yang gue rasain ya sangat berbeda sih. Dari gue yang kerja sama gue punya pasangan dan sekarang yang saat gue nggak punya pasangan, gue sekarang benar-benar bingung. Kadang gue gajian gue bingung, uang gue mau kemana selain yang ini ya, yang udah gue pisahin ya. Maksudnya tuh yang buat reward gue selama gue sebulan kerja gitu. Gue tuh bingung jadi gue mau kemana gitu. Jadi ini sekarang uang gue habis gak jelas gitu. Iya, memang kadang kayak gue lah. Habisnya gue gak tahu anjing mau kemana karena ya gaji juga kecil, gitu di bawah UMR, gaji lembur disuruh. Anjing mending lemburnya dapatnya lembur sejam semuanya 5.000 anjing. Sejam 5.000 cuy. Gila anjing, lu kerja capek-capek. Gak bisa disebut lah cuy, gak bisa disebut. Baru kerja satu kerjaan cuy. Lu kerja capek-capek terus lemburnya cuma 5.000 anjing, 5.000 dapat apaan anjing? Bensin doang anjing buat bayar uang telat cuy, bayar denda telat aja. Telat itu menurut gue tuh berapapun detiknya satu itu tuh tetap 5.000 cuy. Bayar denda itu anjing tolol anjing ya. Itu paling orang yang lembur kayak cuman bisa buat beli uang rokok doang. Ya anjir, rokok apa bayar. Kalau gua ya, gua pribadi lembur di tempat gua lembur itu cuman buat nutupin telat gua aja. Jadi telat gua yang 5.000 itu ya udah dibayar pakai uang lembur gitu. Kayak gitu, tapi itu masih nggak nutup sih. Bener aneh nih kalau punya bos kaum minoritas aja. Karena ribet anjing. Tapi ya nggak semua. Nggak semua. Karena ada memang beberapa yang kayak dia suka sama uang kayak sampai klipnya luar biasa anjing. Mendewakan uang ini. Sebenarnya kita tuh memang butuh uang sih, tapi nggak semuanya ini. Nggak terlalu mendewakan tuh. Ya sesimpel masa lu buat makan lu sendiri aja pelit gitu kan nggak mungkin ya. Gue kalau banyak uang gue pasti tetap makan atau apapun yang gue mau, nggak bakal takut gue ngeluarin uang gitu. Karena ya itu ibaratnya lu punya reward. Reward ya lu ketika lu udah capek kerja lu pengen makan seblak beli seblak, lu pengen makan bakso beli bakso, ya udah lu habis uang gua habis nih ya udah habis mau ngapain lagi ya lu udah nikmatin hasil sendiri ya. Enggak, so menabung itu penting ya sih, tapi itu enggak juga buat gini. Banyak prinsip orang tuh yang pengen jadi kaya, kerja bagus dan dapat tunjangan tuh banyaknya tuh mikirnya menikmati saat hari tua. Gue cuma kasih pertanyaan aja sih, kalau lu udah tua lu mau ngapain sih? Iya kan lu udah misalnya amit-amit ya ketika lu udah tua lu sakit-sakitan, iya mau ngapain? Uang lu mau buat healing gitu enggak, buat bayar berobat. Oke, mungkin ada beberapa orang bilang ya kan bisa buat anak ya, tapi menurut gua lu juga berhak untuk menikmati ya. Matanya di masa muda lu, pasangan lu dan orang tua lu yang pastinya. Dan kadang kalau gua nih kadang kalau lu pacaran gitu kan, lu belum kerja terus pacaran anjing makannya di tempat restoran, uangnya dari mana anjing? Gua mikir anjing. Ya itu yang buat yang ada privilege dari orang tua lah, dapat kebebasan meminta uang, bukan kebebasan dapat pacarnya cuma minum TS anjing. Parah sih. Minum TS di warkop, saat pulangnya 5 jam. Tapi memang seberpengaruh itu pasangan cuy. Menurut gua pasangan itu sangat berpengaruh. Kadang tuh sesimpel gini ya. Kadang kita gajian itu ada sesuatu yang ingin kita beli, tapi itu kadang nggak semua orang suka ya. Misalnya gue pengen beli tapi orang tua gue bilang buat apa sih beli ini? Mikirnya kayak bagi mereka itu kan nggak penting, tapi bagi kita itu kayak itu sebuah kebanggaan ketika lu punya brand. Misalnya nih, lu beli barang yang branded, lu beli barang branded, ketika orang yang di bawah bilang untuk apa sih lu beli sepatu mahal-mahal yang ujung-ujungnya dipakai di kaki juga. Mending lu beli di pasar lawak ini bisa dapat sekarang ini dengan duit segitu.
Men, gini aja, ketika lu punya sesuatu gitu kan, ke barang yang dengan lu barang mahal yang lu dapetin dengan hasil uang sendiri itu kayak lu bangga anjing. Ketika lu punya itu lu bangga, lu bisa pamer. Nih gua ada punya ini hasil gua ngulik misalnya. Itu kayak wow, keren ya gitu ya. Kayak walaupun ya lu pamerin ya milih-milih tempat juga sih lu pamerin. Jangan lu pamer ketika orang yang memang banyak duit udah gua ngulik nih hasil gua ngulik iPhone ini gitu. Sedangkan mereka nggak perlu ngulik aja tinggal pah beliin iPhone dong. Waduh, enak banget cuy. Beliin iPhone dong. Enak banget ya lo gitu. Kalau nggak om beliin iPhone dong. Sugar ready aja dicari. Kita aja nih syuting itu mesti nunggu satu shift cok. Mesti nunggu satu shift atau waktu yang pas banget aja nih. Pas banget sih, ini udah gila. Ini kemarin baru kita ada syuting bahas tentang sama cuman karena sudah speak up, jadi kita nggak di up, tapi yang mungkin ada bakal ada tracer. Sebelum video tracer ini isinya video itu ya, tapi bukan bukan gua masukin semua, enggak, cuma dia potong-potongan aja sih. Iya, terus jadi ya mungkin kesan buat gua untuk para soking ya, cintai diri lu sendiri dan cintai apa yang lu punya, perjuangkan. Anjir, gua mikir cintai usus muda. Anjing dikira iklan Yakult anjing. Masuk lagi Yakult. Yakult ya lanjut sih, sorry. Cintai diri lu sendiri dan lakukan apa yang lu suka, yang menurut lu suka. Jangan kayak ketika lu udah mulai lelah atau jenuh sama sesuatu ya udah lu tinggalin atau lu cari waktu buat lu sendiri atau rehat. Ya itu supaya lu bisa dapetin mood lu kembali. Dan ya gua nggak tahu lagi sih mau ngomong apa, karena ya pesan gua cuma itu sih, cintai diri lu sendiri. Karena dengan lu bangga lu punya kelebihan atau kekurangan, gue yakin lu nggak bakal malu ketika lu nunjukin kekurangan lu ke semua orang. Wah, cakep banget. Oke, kalau menurut gue pesan dari gue nggak banyak. Tujuan gue buat video ini aja sama Arifin itu cuman buat karena gue yakin banyak banget anak muda yang sekarang lagi melewati fase-fase ini. Gue cuma berharap video ini bisa membantu mereka sih cuy. Dan banyak yang kayak reels audio yang dipatahkan oleh keluarga, dia dihianati oleh teman segala macam. Ya semangat buat lu yang menjalani proses itu, karena gue yakin lu pasti bisa buat lewatin itu. Ya, yakin banget. Ya, semoga kalian yang nonton video ini dapat sedikit banyak dapat mengambil apa yang baik lah ya dari video yang ini. Baik diambil, yang jelek ya jangan lu ambil lah. Jangan lu telan bulat-bulat. Gampang ini. Bisa lah yang filter ya. Gue yakin sokin pada pinter. Mantap. Balik lagi, tujuannya cuma buat kalian yang kehilangan arah nih. Kalian nonton video ini siapa ada pencerahan pencerahan kita juga nggak bilang kita jago atau kita udah ngelewatin itu, kita juga lagi sedang ada di proses itu juga. Cuman ya kita coba untuk berpikir lebih jernih, saling merangkul lah. Ketika kalian kayak sendirian ketika mungkin lu punya teman juga yang mengalami hal itu, ya lu rangkul sama-sama gitu kan. Jangan kayak ketika lu sukses, teman lu lagi di masa itu lu tanya, lu udah kerja belum? Lu udah ini, kayak itu bakal nyakitin perasaan dia. Kalau memang lu tahu dia nggak kerja ya nggak usah lu ngomongin gitu. Lu bantu lah apa yang lu bisa buat lu bantu. Mungkin gua ada lowongan nih, lu mau nggak gitu ya, tanyain gitu. Nggak usah kayak lu udah kerja belum atau apa gimana gitu ya. Itu aja sih gua rasa gitu kan. Ya semoga video ini dapat membantu aja buat kalian yang ada masukan atau ada requestan atau apapun itu yang ingin diobrolin, boleh ke kolom komentar. Kita ngobrol-ngobrol di sana juga boleh banget. Ataupun bisa lu mau tanya-tanya personal lewat Instagram juga ya, kita sertakan Instagram kita dua ini. Buat kalian yang penasaran dengan sehari-hari kita, nggak penting sih sehari-hari kita tuh nggak seru banget. Karena kalau di IG juga gue jarang ngepost, jadi ya cuman ya bakalan instastory inilah kalau buat video yang bakalan diupload bakal ada lah ya buat proses behind skinnya lah ya. Behind skinnya itu pasti ada. Itu pasti ada. Dan nyalain lonceng buat kalian yang nggak mau ketinggalan konten-konten ini, yang supaya pikiran kalian lebih terbuka, tujuan kalian lebih jelas.
Ya, dan thank you banget buat kalian yang nonton, yang udah nonton ini. nyempatin main di kolom komentar. Gue thank you banget buat kalian yang para sokid yang udah nyempatin komen, karena komen kalian itu membuat berharga. ya berharga, membuat kami semangat buat video agar kami tidak Kehilangan arah juga iya. Karena gitu deh, setidaknya kami tahu ada yang di bawah yang melihat gitu, nggak cuman angka dalam view, tapi itu di dalam komentar yang gue perhatiin patokan gue komen lu udah ngebangun gua. Walaupun kadang ketika lu anjing apa sih ini orang ya nggak apa-apa. Gua emang anjing. Ya, Sesama anjing nggak apa-apa ngerasain anjing. ya mungkin bagi beberapa itu hal kecil bercanda itu biasa aja mas guys. Oke, bagi kami itu sangat berharga. Oke, thank you yang udah nonton. bye bye. Nice.